tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan selama hidup saya sampai hari ini gitu. Jadi saya coba ada satu parameter gitu, bahwa dalam menghadapi kehidupan itu ada 3 macam langkah solusi dalam hadapi masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oke, impresi ini saya lahir dari kitab Yesaya gitu, Yesaya 44 pada ayat 1 sampai 8. Nah, saya dapat impresi ini, saya coba uraikan secara lompat-lompat gitu, apa sih isi Yesaya 44 gitu, kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8. Judulnya di dalam pasal tersebut, Tuhan satu-satunya Allah gitu. Tetapi sekarang dengarlah, dan orang-orang yang telah Tuhan pilih gitu. Beginilah firman Tuhan, menjadikan kita, yang membentuk kita sejak dari kandungan, dan yang menolong kita gitu. Janganlah takut, hai hambaku, Tuhan bilang seperti itu gitu. Dan yang telah kupilih, jadi kita ini termasuk yang sudah dipilih Tuhan gitu. Sebab Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus itu, yang sedang mungkin kita hadapi saat ini, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering gitu. Tuhan janji seperti itu bagi kita yang terpilih, teman-teman yang terpilih gitu ya. Tuhan janjikan seperti itu, bahwa Dia akan mencurahkan air di tanah yang tandus, yang haus gitu, tanah yang haus, dan juga Tuhan janjikan akan ada hujan lebat di dalam tempat yang kita kekeringan saat ini gitu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Nah, bahkan Tuhan janji tidak cuma untuk kita saja, tapi Tuhan selalu kaitkannya dengan 2-3 keturunan kita yang akan datang gitu. Bahkan 2-3 turunan yang sebelum kita juga akan pengaruhi hidup kita saat ini gitu. Jadi Tuhan itu bekerja tidak hanya untuk satu generasi saja, tapi bisa dari 2-3 generasi ke depan, dan 2-3 generasi dampak dari belakang gitu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas turunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Nah, Tuhan, ya itu tadi katakan, Tuhan itu sekali melangkah, Tuhan itu untuk 2-3 generasi ke depan, dan dampak dari 2-3 generasi ke belakang gitu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Nah, ini Tuhan janjikan seperti itu. Jadi apabila kita memilih hidup bersama Tuhan, memilih hidup di jalan Tuhan, mengerti akan firman-Nya, dan berani taat melakukan perintah dan peraturannya, maka Tuhan janji bahwa kita dan turunan kita itu jadi seperti rumput di tengah-tengah air gitu. Berarti kan suplai si makanan dan
rumput itu kan tidak pernah akan habis gitu, karena memang ada di tengah-tengah air gitu. Seperti pohon gandarusa di tepi sungai, jadi seperti pohon, bukan rumput ya, pohon di tepi sungai, otomatis kan akan sumber airnya kan akan terus gitu, tidak pernah berhenti karena ada di tepi sungai gitu. Nah, Tuhan umpamakan seperti itu, orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan ya seperti itu gitu. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya ya bahwa ya turunan Tuhan gitu, kita keturunan dari orang tua kita gitu yang memang asalnya dari Tuhan. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya bahwa ya kita ini kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama ya Tuhan, bahwa kita ini orang yang percaya Tuhan, kita ini pengikut Tuhan gitu, kita ini orang-orang yang hidup bersama dan mengandalkan Tuhan. Intinya seperti itu gitu. Dan beginilah firman Tuhan, penebus kita gitu. Jadi kita yang dalam kondisi yang terpuruk gitu, Tuhan janjikan akan, apabila kita bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kan Tuhan akan tarik gitu, sehingga Tuhan seolah menebus gitu, menebus kita dari kesulitan-kesulitan kita itu gitu. Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang terdahulu dan Tuhanlah yang terkemudian. Jadi buat Tuhan itu seperti terdahulu dan terkemudian, jadi ada alfa, ada omega gitu. Tuhan umpamakan selalu dirinya seperti itu, adalah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terkemudian. Terdahulu dalam arti kata sebelum kita lahir, masih dalam kandungan kita, Tuhan sudah ada di situ gitu. Sampai kita sudah mati masuk ke alam akhirat, ya Tuhan juga tetap masih ada di situ gitu. Makanya Tuhan katakan bahwa Tuhan ini terdahulu dan terkemudian gitu. Dan Tuhan bilang tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhan Allah yang kita sembah ini gitu. Jadi kita nggak usah bingung mencari-cari Tuhan yang lain gitu ya. Tuhan kita ya Tuhan Allah yang sekarang, yang jelas ada di dalam firman gitu. Jadi nggak usah nyari Tuhan yang mungkin masih ada teman-teman yang musyrik, ya nggak usah musyrik lah. Kita cari yang namanya Tuhan yang benar yang ada dalam firman kita. Dan kalau kita sudah lebih mengenal Tuhan, mungkin kita juga jangan menuhankan harta tahta dan nafsu-nafsu dunia yang kita apabila sukses gitu. Nah ini juga harus kita tinggalkan gitu. Jadi Tuhan kita adalah parameternya ya Tuhan kita persis seperti firman Tuhan gitu. Yang ada, tidak ada secuil pun yang lepas dari firman gitu. Tuhan bilang ingetin gitu, jadi tidak ada Tuhan lain selain Tuhan sendiri. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Jadi ya Tuhan minta kita menyerukan, memberitahukan, menyatakan, membentangkan gitu, bahwa ya memang Tuhan adalah ya Tuhan gitu. Tuhan adalah satu-satunya penyelamat, penebus hidup kita gitu. Jadi nggak usah sanksi gitu. Nah ini seolah-olah kesannya kan lebih baik apabila kita memang sudah diselamatkan, ya kita menjadi saksi-saksi hidup gitu untuk apa yang kita alami, hidup bersama Tuhan itu gitu, sehingga banyak orang yang akan mengikuti kita gitu, supaya banyak yang diselamatkan gitu. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Nah ini Tuhan juga ingatkan kan, siapa sih gitu yang mengabarkan dari dulu hal-hal yang akan datang? Ya hanya Tuhan gitu, hanya bimbingannya Tuhan yang bisa mengarahkan kita, bisa sampai kita tahu bahwa kita yang akan datang itu mau apa. Kenapa? Karena firman itu adalah seperti buku gitu, buku yang bisa terbaca oleh kita, bisa dimengerti oleh kita, bisa dikenal oleh kita, bahwa kita tahu jelas gitu bahwa yang akan datang ini kita bagaimana itu tahu gitu. Dari firman itu kita tahu jelas. Kalau kita nggak mengenal firman, kita tidak tahu apa sih gitu yang akan kita hadapi akan datang. Kalau ini Tuhan ngingetin bahwa Tuhan sudah mengabarkan dari dulu, sejak zamannya nabi-nabi itu sampai adanya sekarang kitab suci gitu, sudah mengabarkan dari dulu. Dan
Tuhan udah ngasih tahu juga bahwa yang akan datang itu ya seperti yang apa dijanjikan Tuhan di dalam firman tersebut gitu. Nah ini kan sayang sekali kalau teman-teman tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, sehingga teman-teman jadi galau gitu. Bagaimana cara mengatasi hidup saat ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini gitu. Jadi ya hanya firman Tuhan gitu yang bisa memberitahu bahwa kita nanti bakal begini. Janji Tuhan kan jelas di dalam firman gitu. Dan apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahunya kepada kami. Nah ini jadi ya itu tadi saya ceritakan bahwa di dalam firman itu kan isinya janji-janji Tuhan semua gitu. Jadi kita sebenarnya udah tahu apa yang akan datang bagi kita gitu. Nah ini yang mestinya juga diberitahukan kepada yang lain-lain, teman-teman yang lain gitu. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah aku kabarkan dan beritahukan hal itu kepadamu. Jadi sebenarnya dari 2000 tahun lalu ya, 2000 tahun lalu itu seolah-olah Tuhan sudah ingatkan kenapa mesti gentar dan gak perlu takut gitu. Sebab Tuhan memang sudah mengabarkan berita keselamatan dari 2000 tahun yang lalu gitu. Dan Tuhan sudah tebus kita. Dalam arti kata ya Tuhan sudah selesaikan masalah-masalah dosa-dosa kita gitu. Nah kita tinggal sekarang kan bagaimana untuk bisa jangan membuat dosa-dosa baru lagi gitu. Nah ini kalau kita nggak hati-hati ya dosa lama kita sudah tertebus, tapi dosa baru kita lahir kembali gitu. Jadi akhirnya salah juga gitu. Nah ini kalau memang Tuhan sudah tebus dosa-dosa kita yang lama, berarti saat ini kan kita tinggal hati-hati bagaimana supaya kita jangan membuat dosa-dosa baru lagi gitu. Nah untuk tidak, makna dosa kan apabila kita melakukan sesuatu hal yang di luar perintah dan peraturan Tuhan, itu namanya dosa gitu. Jadi dosa itu menyimpang dari firman Tuhan gitu, dari apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan, itu namanya dosa. Jadi kalau teman-teman pengen tahu teman-teman berdosa atau tidak mengenal firman Tuhan, lah bagaimana bisa tahu itu dosa atau tidak dosa gitu. Yang namanya dosa itu kan maknanya gitu. Apabila kita hidup menyimpang dari firman Tuhan, yaitu artinya kita berbuat dosa. Nah, kalau kita belum mengenal, belum mengerti firman Tuhan, sulit sekali untuk bicara dosa atau tidak dosa. Kalau sudah sulit bicara dosa nggak dosa, sama aja sesulit kita bicara ada akhirat dan ada dunia saat ini gitu. Kita udah susah ngomong begitu, susah juga akan susah bicara pengertian tentang keselamatan gitu. Apa sih bedanya keselamatan hidup dengan kesuksesan hidup itu? Karena bagi orang yang tidak atau belum mengerti firman Tuhan, rancu sekali gitu antara kesuksesan hidup dengan keselamatan hidup itu rancu sekali. Nah padahal kalau bagi yang sudah lebih mengenal kan beda gitu. Yang namanya kesuksesan duniawi, parameternya kan berarti kalau bicara waktu itu kan selama kita hidup di dunia gitu. Tapi kalau keselamatan akhirat gitu, ini kan parameternya kan alam kekal yang tidak pernah berhabis. Kalau di dunia kan Tuhan bilang hidup kita 70-80 tahun, berarti kan ada parameter berhentinya gitu di dunia. Tapi kalau di alam kekal Tuhan bilang tidak ada batasnya gitu, berarti itu tidak unlimited, tidak terbatas gitu. Nah ini yang bedanya antara kesuksesan duniawi dengan keselamatan kekal itu seperti itu. Makanya jelas Tuhan selalu akan giring kita ke posisi bagaimana supaya kita selamat dulu gitu. Supaya kita selamat berarti kita harus melakukan apa yang perintah dan peraturan Tuhan yang sudah disajikan di dalam yaitu firman Tuhan tadi. Jadi kalau firman Tuhan itu kita tidak kenali, tidak dimengerti, kita tidak bisa gitu untuk bisa hidup tanpa dosa, sehingga bisa tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan mengharapkan kita kan semua selamat gitu. Nah bahkan Tuhan pengen setelah kita selamat, kita punya tugas dari Tuhan ya bagaimana menyelamatkan yang lain gitu. Itu tugas kita hidup di dunia kan itu, bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri dan kita menyelamatkan sesama kita gitu. Jadi tadi dikatakan janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Nah Tuhan juga minta bahwa kita adalah saksi-saksinya Tuhan gitu. Adakah Allah selain Tuhan gitu? Adakah Allah selain Tuhan? Ya Tuhan cuma satu kok.
Tuhan satu-satunya Allah kita gitu. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kenal gitu. Jadi maksudnya bagi Tuhan tidak ada gitu andalan lain, ya Tuhan katakan sebagai gunung batu gitu. Jadi kekuatan yang kita harapkan jadi andalan selain dari Tuhan sendiri gitu. Ini prinsip-prinsip penjelasan kasar ya, detail ayat 1 sampai 8, tapi dijabarkan secara rough aja, secara kasar aja. Ya seperti itu. Nah, ini saya coba compare gitu dengan apa yang saya alamin sampai seusia saya seperti ini. Tadi saya katakan dengan umur saya seperti ini, saya bisa simpulkan tiga macam gitu ya langkah solusi dalam hadapi masalah. Kadang ada kesangsian teman-teman, umur saya sebegini gitu ya, saya udah 60-an. Nah, saya kadang-kadang apakah sudah saatnya gitu saya menyaksikan apa yang saya alami dalam hidup, saya harus saksikan seperti yang tadi Tuhan katakan kan di ayat 8 gitu, bagaimana kita jadi saksi-saksi Tuhan. Nah, selalu ada keraguan gitu, apa sudah benar gitu, apa nanti roba lagi nggak kesaksian saya, karena pengertian ini kan selalu nggak bisa tetap selalu berubah. Tapi di satu sisi saya juga mikir, kok teman-teman saya yang sudah meninggal dari umur 20 ya sudah ada yang meninggal gitu, 30-an ada yang meninggal, 40 ada yang meninggal, 50 banyak yang meninggal. Nah, sekarang sudah menjelang ke 60 ini, apa saya perlu bersaksi belum gitu? Ya kalau saya bersaksi nanti salah tidak, tapi kalau saya tidak bersaksi, lah kapan lagi saya mau bersaksi gitu ya. Bahkan ada teman-teman yang dari Muslim gitu, kadang-kadang mengatakan bahwa umur Nabi Muhammad kan 63 gitu. Kalau memang umur Nabi Muhammad 63 sudah dipanggil Tuhan, kalau umurnya Nabi Isa-nya kan 33 udah nggak ada gitu. Jadi parameternya ini umur berapa sih kita bisa jadi saksi Tuhan gitu. Nah, jadi saya memberanikan diri, udahlah pengen bener atau salah, udah saya saksikan aja apa yang saya alamin. Yang penting saya tidak buat-buat, apa yang saya alamin ya saya cerita apa adanya gitu. Nanti mudah-mudahan apa yang saya saksikan itu benar seperti yang Tuhan mau gitu. Jangan sampai menyimpang dari yang Tuhan mau, nanti kan jadi malah salah, saya malah berbuat salah, maksudnya baik malah jadi nggak benar gitu. Jadi saya coba saksikan ini, mudah-mudahan ada artinya, mungkin minimal ya saya nggak ngerti apakah nanti ada pengertian-pengertian yang lebih benar lagi setelah ini, saya tidak ngerti itu. Cuma sampai hari ini saya bicara begitu ya, bahwa ada 3 macam langkah solusi dalam menghadapi masalah-masalah hidup gitu. Terkadang kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan dan janji-janjinya. Jadi kita kadang-kadang hilang percaya gitu, kita tidak beriman lagi ke Tuhan maupun janjinya, oleh karena sikon yang kita hadapi gitu. Terlebih jika permasalahan tidak kunjung usai gitu, terus-terusan ada gitu. Ada 3 solusi yang biasa manusia akan lakukan dalam hadapi masalah-masalah ini. Nah, ini kesimpulan ini yang saya kadang-kadang ragu gitu, apa perlu saya sampaikan atau tidak gitu. Tapi kalau saya tidak sampaikan, kalau nggak lama lagi saya meninggal, kapan saya bisa bersaksi buat Tuhan gitu. Ya udah saya sampaikan saja. Nah, ini saya simpulkan per ini hari ada 3 solusi, 3 macam langkah solusi gitu dalam hadapi masalah. 1, solusi dengan mengatasi maksimal berusaha andalkan diri sendiri atau mencari pertolongan manusia lain. Nah, ini biasa terjadi pada orang yang sangat rasional, baik pria maupun wanita gitu. Jadi solusi yang pertama itu ada tipe manusia yang benar-benar sangat irasional, lepas itu laki atau perempuan. Dia tidak mencari solusi itu dengan bagaimana melepaskan beban itu dengan tenang, menenangkan diri gitu, menenangkan tubuhnya, menenangkan pikiran dan perasaannya gitu. Ada yang tidak seperti itu ya. Yang tipe pertama ini ya dia akan fight terus gitu sampai berkeringat darah, sampai berantakan semua keluarganya juga, dia tetap fight terus gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang seperti itu, orang yang rasional sekali gitu. Nah, rasional bagus selama memang jangan tanggung gitu ya. Kalau rasionalnya tanggung, jadi takutnya kerasional tapi tidak diimbangin dengan tingkat-tingkat kecerdasan yang lain gitu. Jadi tingkat kecerdasan
dari IQ-nya, dari EQ-nya, dari emotionnya ya, dari intelligensianya, dari emotionnya, dari sosialnya gitu, dari spiritualnya. Kalau radikal ini rasional ini dia diimbangi dengan tingkat kecerdasan yang 4 ini, akhirnya jadi kayak degil gitu loh. Jadi akhirnya keras sendiri, nggak tahu juntrungnya gitu, dasarnya nggak ada tapi keras gitu. Nah ini tipe-tipe yang menurut saya sangat bahaya dan sangat rugi gitu. Kenapa kok ada orang seperti ini gitu? Nah ini tipe yang pertama seperti itu. Jadi rasional tapi tidak diimbangi dengan tingkat kecerdasan yang 4 tadi gitu. Nah, akhirnya jadi agak lemah, IQ-nya tidak kuat, EQ-nya tidak kuat, SQ-nya tidak kuat, spiritual quote-nya juga nggak kuat. Ini timbulnya jadi karep sendiri gitu, karepnya sendiri. Nah kalau udah karep sendiri, ya kalau di bahasa rohaninya, bahasa firmannya, ya Tuhan sering katakan itu orang yang degil gitu, orang yang keras kepala, yang tidak mudah untuk berubah gitu. Nah ini jangan sampai kita kan masuk dalam kategori satu ini. Nah untuk kategori yang kedua, solusi dengan pasrah secara jiwa gitu. Jadi berusaha untuk tidak berpikir dan tidak merasakan apa permasalahan yang ada dengan kompensasi tubuh dan jiwa. Nah ini biasa terjadi pada orang-orang yang sentimental gitu. Jadi orang yang berperasaan ini kebalik dengan tipe yang pertama. Kalau yang tipe pertama kan orang yang rasional banget gitu, tapi tidak diimbangi dengan 4 tingkat kecerdasan tadi. Tapi kalau yang tipe kedua ini justru terbalik gitu. Ini orang-orang yang sentimental, yang sudah merasa tidak mampu mencari solusi untuk atasi permasalahan, larinya bukan ke rasional gitu, bagaimana bertindak dengan maksimal seperti yang tipe pertama gitu, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain. Tapi tipe kedua ini lebih condong ya melampiaskan diri kali ya, mengkompensasikan diri ke activity yang bisa menghilangkan pikiran yang nggak enak tadi loh, permasalahan tadi gitu. Jadi biasanya akan terkompensasi dalam bentuk misalnya tubuh. Nah tubuh ya berarti mungkin dari sisi olahraga, dari sisi sosialisasi, dari ngerumpi yang enggak gitu, jadi enggak keruan gitu, dia lakukannya enggak keruan. Atau bisa juga dari sisi jiwanya, jadi nanti bisa merokok, banyak minuman keras, mungkin bisa ke narkoba. Ini tipe-tipe yang kedua ini sentimental, jadi akhirnya yang kena tubuh sama jiwanya gitu. Tubuh jiwanya kegiring ke situ gitu. Jadi pikiran perasaannya dipermainkan oleh emosinya dia sendiri. Nah, ada yang tipe ketiga, solusi dengan pasrah secara iman yang terkait dengan roh atau rohani, di mana akan terkait dengan firman Tuhan dan andalkan Tuhan melalui kuasa Tuhan yang ada dalam roh Tuhan yang ada di dalam setiap kita gitu. Biasa terjadi pada orang yang irasional, yang sudah mikirnya lebih daripada orang rasional dan orang sentimental. Jadi orang yang tidak mau kompensasi membuang permasalahan ke dalam emosi, ke jiwa, atau misalnya membuang ke aktivitas tubuh, tapi juga orang tersebut tidak langsung masuk ke dalam antisipasi seperti orang rasional. Jadi orang irasional itu biasanya orang yang punya kemampuan lebih gitu dibanding orang yang rasional dan orang yang emosional gitu, yang emosional ya, berarti rasional dan emosional gitu. Nah ini orang irasional itu di atas dua ini nih. Nah yang saya tangkap, orang yang memiliki tingkat seperti ini, yang irasional itu biasanya dia punya kecerdasan rohani gitu, kecerdasan rohani di luar kecerdasan yang mungkin IQ, EQ sama social code tadi. Dia juga punya kecerdasan rohani. Jadi kalau tidak memiliki 4 tingkat kecerdasan ini, untuk berpikir irasional yang rasional itu tidak mudah. Saya katakan irasional yang rasional. Kenapa irasional yang rasional? Karena di dalam irasional ini ada pola pikir yang rasional untuk ngatasin yaitu yang tadi gitu, IQ, EQ, SQ, SQ gitu. Jadi orang irasional seperti ini yang benar. Nah kalau orang irasional yang udah ngawur ya mungkin
Kenanya saya khawatirnya masuk ke kategori yang tadi, solusi kedua gitu, tipe-tipe orang kedua gitu. Nah ini yang saya maksud irasional di sini, orang yang punya kemampuan berpikir irasional dengan secara rasional, dengan dasar rasional. Kenapa rasional? Karena dia terapkan di dalam keirasional tersebut 4 tahap tadi. Ya ada tingkat kecerdasan yang bicaranya intelijensi otaknya gitu kan, akal budinya, ada yang naik dengan emosionalnya gitu, kecerdasan emosionalnya, ada tingkat kecerdasan yang terkait dengan sosialnya, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat luas gitu, dan yang terakhir bagaimana dia mempunyai hubungan dengan Tuhan gitu. Itu spiritual rohani ya, kecerdasan rohaninya gitu. Jadi bagaimana dia bisa memahami akan firman Tuhan, bagaimana dia mengenal, dia mengerti firman Tuhan, bagaimana dia tahu bahwa harus ada kekuatan roh Tuhan di dalam dia untuk bisa berani melakukan firman Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan, ini orang-orang irasional yang rasional gitu. Kalau orang irasional yang tidak punya dasar rasional, mungkin masuknya dalam kelompok yang kedua gitu. Orang-orang yang tadi, yang masuk ke emosional tadi gitu. Jadi nggak mikir panjang, lari ke situ. Tapi yang saya maksud irasional di sini adalah orang yang irasional tapi rasional karena mempunyai 4 tingkat kecerdasan tadi gitu. Nah kalau udah masuk ke sini, berarti orang yang memiliki tingkat kecerdasan rohani mengerti apa yang Tuhan janjikan, baik tentang keselamatan akhirat atau kesuksesan dunia secara bersamaan sekaligus gitu. Jadi kalau cerita irasional yang rasional tadi, ya maksudnya irasional dengan melakukan 4 proses tingkat kecerdasan tadi, baik akal budi, baik emosi, baik urusan emosi dan sosial ya, berarti pergaulan lingkungan bermasyarakat gitu. Dan yang terakhirnya, yang keempatnya berarti bicara bagaimana mengaitkan Tuhan gitu di dalam hidupnya mereka. Nah ini mereka akan tahu gitu bahwa apa sih janji-janji Tuhan gitu. Ya tahu, dia akan tahu apa sih rancangan dan kehendak Tuhan, dia akan tahu gitu. Nah waktu dia mengerti ini, dia akan tahu bahwa oh Tuhan itu berarti bicaranya tidak bicara cuma hanya kesuksesan duniawi, tidak cuma mengatasi masalah yang ada sekarang urusan duniawi gitu, tapi juga akan terkait dengan keselamatan akhirat gitu. Bahkan keselamatan akhirat itu Tuhan taruh di depan gitu. Bagaimana Tuhan ajar kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat lebih dahulu. Nah setelah keselamatan akhirat kita dapat, Tuhan baru akan genapi janjinya yang untuk menambahkan gitu, atau memberi ekstra, memberi bonus soal kesesuaian duniawinya. Soal duniawi itu kan berarti salah satunya ada permasalahan yang sekarang kita hadapin. Jadi seolah-olah kalau kita rinci gitu secara matematis, kalau kita hidup bersama Tuhan akan mendapatkan 3. Satu, mendapatkan keselamatan akhirat untuk nanti kan di alam kekal. Kedua, mendapatkan kesuksesan duniawi yang sekarang kita alami. Ketiga, permasalahan yang tadi gitu, yang masalah-masalah hidup kita, solusi dengan solusi ketiga ini ya akan teratasi. Jadi 3-tiganya otomatis akan kita panen gitu. Bukan cuman kalau yang tipe pertama, tipe kedua kan tidak mendapatkan ini gitu. Ya, jangan-jangan mengatasi permasalahan yang ada aja ya nomor 3 tadi udah nggak bisa gitu. Tipe 1, tipe 2 itu nggak bisa. Mengatasi masalah-masalah aja udah nggak bisa, udah gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, ini kita dapat 3 solusi nih. Jadi bagaimana caranya permasalahan kita habis, kita juga dapatkan kesuksesan duniawi, kita juga akan mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi sama Tuhan kan dibalik. Akhirat yang priority. Pertamanya yang priority 2-nya baru kesuksesan duniawi, permasalahan ketiga ya pasti urusan penyelesaian permasalahan gitu. Sedangkan titik awal kita mencari solusi ini kan sebenarnya untuk yang masalah permasalahan. Jadi permasalahan itu jadi kecil sekali apabila kita di dalam Tuhan. Permasalahan itu adalah bagian yang paling kecil sekali. Kenapa? Karena permasalahan itu adalah cuma hal-hal duniawi tok gitu. Sedangkan Tuhan janjikan kesuksesan duniawi gitu, pasti tercover gitu. Nah Tuhan janji yang paling besar itu adalah keselamatan di akhirat ini yang nanti
orang irasional yang rasional tadi karena memiliki 4 tingkat kecerdasan rohani ini akan tahu bahwa oh seperti ini nih, kalau kita ikut Tuhan ini seperti ini gitu. Firman Tuhan bagi orang yang Tuhan beri kecerdasan rohani, maka firman bermakna penghiburan dan solusi serta penguat hadapi masalah-masalah. Tuh, tadi kan, jadi kalau di firman Tuhan kan katakan seperti itu gitu. Apabila memang kita melakukan, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan berani taat melakukan firman Tuhan itu akhirnya bukan hanya sekedar cuman teori-teori seperti itu gitu. Ya, firman Tuhan itu bermakna penghiburan gitu, dan sekaligus jalan keluar, solusi kan, serta penguat dalam kita mengarungi masalah-masalah yang sebanyak itu gitu. Ya ini kelebihan firman Tuhan seperti ini gitu. Jadi cuman kan waktu kita melakukan firman Tuhan itu kan, kalau tidak ada dasar pengenalan dan pengertian firman Tuhan, ini kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kita bisa mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kita harus mengenal, mengerti dulu, dan untuk mampu melakukannya, ya selain mengenal mengerti, kita harus punya kekuatan dari Roh Tuhan gitu, yang untuk sebagai penguat ini gitu. Jadi apabila kita kembali lagi orang yang melakukan firman Tuhan yang Tuhan beri kecerdasan rohani gitu, di luar 3 kecerdasan lain gitu, ya orang tersebut akan menilai firman itu adalah sekali lagi penghiburan, juga solusi, jalan keluar, serta penguat dalam mengarungi rintangan-rintangan masalah-masalah itu. Jadi masalah itu tidak bikin mati gitu, masalah itu malah dianggap satu rintangan untuk kita mencapai kesuksesan duniawi yang lebih dari permasalahan yang timbul awalnya gitu, bahkan sampai kita dapatkan keselamatan yang kekal di surga nanti. Mudah-mudahan teman-teman 3 macam langkah solusi dalam hadapi masalah-masalah ini yang saya saksikan pagi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Meskipun saya tidak mengerti dari pengalaman sudah kadang-kadang dari tahun ke tahun pengertian kita ini akan dirubah Tuhan, bertambah dan makin jadi makin dewasa dari kebijakannya, pengertiannya, pengenalan akan Tuhan itu akan lebih bijak gitu dari tahun ke tahun, apabila kita tidak melepaskan yaitu pergumulan dengan Tuhan tiap hari, pergumulan lewat membaca firman-firman Tuhan secara rutin gitu ya, dan juga bagaimana keintiman kita, roh kita dengan roh Tuhan itu. Ini 2 syarat yang tidak bisa kita lewati apabila kita mau hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Oke, mungkin pagi ini seperti ini dulu teman-teman. See you, bye-bye. One minute to better life. Seberapa besar harapan dan iman kita adalah parameter akan seberapa besar Tuhan genapi janji-janjinya bagi kita. Sebab Tuhan kita besar dan ajaib. Oke?